Yo bro, balik lagi sama aku Tono. Gimana? Udah kaget tadi sama pembukaan videonya? Kali ini aku akan membahas film Alas Pati yang dirilis tahun 2018. Tanpa banyak basa-basi, kita langsung menuju intro dulu. Jangan lupa di follow ya bro. Film ini menceritakan 5 orang mahasiswa dan mahasiswi yang sedang membuat video blog di hutan angker Alas Pati. Hanya ingin videonya viral, mereka berlima nekat ke hutan itu untuk membuktikan mitos yang beredar tentang hutan angker Alas Pati. Oke, inilah dia film Alas Pati. Di scene awal diperlihatkan 4 orang mahasiswa terlihat sedang membuat konten. Namun setiap konten yang mereka buat ini sangatlah sedikit yang menonton. Sehingga Randy menyarankan untuk membuat video di tempat angker agar konten mereka viral. Lalu Raya memiliki ide untuk pergi ke hutan Alas Pati. Menurut mitos yang beredar, orang yang dikubur di sana akan mendapatkan siksaan yang berat, dan juga orang yang memasuki hutan itu tidak akan bisa keluar lagi. Si Dito dan Pega pun setuju. Lalu mereka berempat mengajak satu orang lagi yang bernama Jesse yang sedang mengikuti pelajaran di kelas. Keesokan harinya mereka berlima berangkat ke hutan Alas Pati. Untuk memperjelas informasi hutan itu, mereka berlima mampir ke tempat makan dan bertanya kepada pemilik warung perihal mitos hutan Alas Pati. Ibu itu bilang bahwa hutan itu tempat orang-orang yang dihukum mati dan jasadnya tidak diterima bumi. Ibu itu juga bilang kuburan itu sudah ada sejak lama. Setelah itu, mereka berlima pun melanjutkan perjalanan melewati sungai hutan Alas Pati. Sebelum membuat konten di hutan Alas Pati, mereka berlima menyempatkan diri untuk bersenang-senang. Menurut peta yang dilihat Raya, agar cepat menuju ke kuburan hutan itu, mereka harus melewati tebing yang ada di sungai. Sampailah mereka di kuburan hutan itu. Terlihat pepohonan yang tinggi dan rapi seperti sengaja ditanam oleh manusia. Lalu mereka berlima pun mulai membuat video perjalanan di hutan angker itu. Tom menyuruh memasang mic clip-on kepada teman-temannya. So guys, sekarang kita berlima mau menuju ke Alas Pati. Randy pun kaget karena setelah membuat video opening, ia melihat sesosok orang. Lalu ia pun bergegas mengikuti teman-temannya. Perjalanan pun dilanjutkan dan mereka berniat untuk mendirikan tenda di hutan itu. Saat Randy memfoto suasana hutan itu, tanpa sengaja ia melihat sosok kunti ngepet. Raya mengira itu Pega yang sedang mengerjai mereka. Lantas, Raya pun mulai berlari mendekati sosok kunti ngepet itu. Lalu Randy berteriak memberitahu Raya bahwa itu bukan Pega. Itu pasti bukan Vega. Semakin didekati, sosok kunti ngepet itu mulai menyeramkan. Raya pun memberanikan diri untuk mendekatinya, dan ternyata itu adalah Pega yang sedang mengerjai mereka bertiga, yang mana dalang dari rencana itu adalah Randy dan Pega. Oke, lanjut. Dito tiba-tiba mendengar suara aneh dan langsung mengajak Raya untuk mengeceknya. Tiba-tiba, Dito berlari ke tempat Randy dan menyuruh mereka bertiga untuk mengikutinya. Ternyata Dito telah menemukan kuburan di hutan Alas Pati. Kuburannya cukup aneh, yang mana mayatnya tak ditanam, melainkan dibuatkan panggung penopang. Dan anehnya, mayatnya tak terlihat membusuk. Padahal ibu-ibu itu bilang kuburan itu sudah ada sejak lama. Mereka pun sangat senang. Kemungkinan besar konten mereka akan viral dan menghasilkan banyak viewers. Lalu Randy memiliki ide gila, yang mana ia berselfie dengan mayat di hutan itu. Selamat datang. Lu bikin gua kaget aja. Mereka semua melakukannya seolah tak memiliki rasa takut.
Bahkan Raya mencabut kalung mayat di hutan angker itu. Randy pun menyuruh Jesse untuk naik ke atas panggung mayat. Namun Jesse tidak mau, dikarenakan ia memiliki firasat buruk. Lantas teman-temannya memaksa Jesse agar mau menaiki panggung mayat itu. Jesse pun dengan sangat terpaksa menuruti kemauan teman-temannya. Dan tiba-tiba panggung pun roboh yang menyebabkan Jesse tertusuk kayu penopang panggung dan Jesse pun harus tewas. Mereka berempat yang panik dan ketakutan pergi dari hutan itu, meninggalkan mayat Jesse. Sesampainya mereka di rumah, tak ada satupun dari mereka yang melaporkan kejadian itu ke pihak polisi. Makin hari, pertemanan mereka berempat semakin tidak baik. Scene memperlihatkan Dito yang sedang memikirkan kejadian tempo hari. Lalu tiba-tiba hal aneh mulai terjadi. Dito tanpa sengaja mendengarkan suara aneh di alat perekamnya. Saat di rumah Raya, hal aneh juga terjadi di sana, seperti barang-barang yang bergerak dengan sendirinya. Di pagi harinya, pembantu Raya memberitahu dirinya bahwa Raya telah diikuti sesuatu saat pulang dari jalan-jalan. Sesosok makhluk itu juga yang menyebabkan rumah Raya jadi berantakan. Raya pun merasa kebingungan dengan perkataan pembantunya tersebut. Dan juga Raya tak ingat bahwa dia telah mengambil kalung dari mayat yang berada di hutan Alaspati. Di kampus, Raya mulai diganggu oleh sesosok hantu wanita. Bahkan sampai jam pelajaran selesai, ia terus diganggu. Saat jam istirahat, Raya didatangi oleh teman Jesse. Temannya Jesse menanyakan keberadaan Jesse, yang mana Jesse masih belum ditemukan selama 2 hari ini. Jesse tahu bahwa Jesse terakhir terlihat bersama Raya dan teman-temannya. Ia pun mengancam Raya, jikalau Jesse belum ditemukan, ia pastikan kepala kampus akan menginterogasi mereka berempat. Di malam harinya terlihat Raya bermimpi buruk, yang dimana ia melihat Jesse di hutan Alaspati. Ia pun terbangun. Raya langsung menelpon Pega, namun tak diangkat oleh Pega. Di pagi harinya terlihat Raya sedang ditelepon oleh ibu dari Jesse. Ibu Jesse bertanya tentang keberadaan anaknya. Karena sebelum menghilang, Jesse berpamitan untuk pergi jalan-jalan bersama Raya. Namun, Raya menepis perkataan ibu Jesse. Dan juga ia tak memberitahu bahwa Jesse sudah koid. Saat di kampus, Raya merasa bersalah karena tak memberitahu kejadian sebenarnya kepada ibu Jesse. Saat sedang memikirkan tentang Jesse, tiba-tiba Raya mendapatkan notif dari HP-nya. Yang ternyata notif itu dari video yang mereka buat di hutan Alaspati. Raya yang kaget langsung menanyai hal tersebut kepada Dito. Dito merasa ia tak pernah mengupload video itu, sehingga mereka berdua jadi kebingungan. Saat Raya keluar dari kelas, tiba-tiba ia berada di hutan Alaspati, yang mana itu hanya halusinasinya saja sebelum ia disadarkan oleh Dito. Kepala kampus pun memanggil Raya dan teman-temannya untuk menginterogasi mereka perihal kehilangannya Jesse selama 2 hari ini. Dan juga kepala kampus tahu bahwa Jesse terakhir terlihat bersama mereka berempat. Kepala kampus juga memberitahu jikalau Jesse tidak ditemukan sampai besok, orang tua Jesse akan menelpon polisi. Kepala kampus juga menanyakan secara pelan-pelan agar mereka mau menjelaskan secara terus terang. Namun mereka tetap enggan menceritakan hal sebenarnya kepada kepala kampus. Setelah itu, Raya pergi ke rumah Pega untuk memeriksa keadaannya yang tak pernah kelihatan semenjak kejadian itu. Ternyata semenjak kejadian itu, Pega mengurung dirinya di dalam kamar karena ia selalu diganggu oleh makhluk tak kasat mata. Raya pun memberanikan diri untuk mengecek kamar Pega. Sesampainya di depan pintu kamar mandi, tiba-tiba sosok itu mulai menakuti Raya. Sontak Raya pun lari mengajak Pega untuk keluar. Tetapi saat Pega mau keluar, sosok itu menarik kakinya.
Untung saja Raya langsung menarik kedua tangannya. Akhirnya Pega pun selamat. Saat malam hari, mereka semua berkumpul di rumah Raya. Mereka berempat berdiskusi perihal kematian Jessie. Tetapi bukannya mencairkan keadaan, mereka berempat saling menyalahkan. Pega yang sudah stres marah kepada mereka bertiga karena saling menyalahkan. Randy yang tak terima selalu disalahkan memilih untuk pergi. Sementara itu, Dito menunjukkan rekamannya, yang mana ia menangkap suara aneh di hutan alas pati. Rekaman itu terdengar seperti orang yang kesakitan. Saat akan pulang, Dito memberikan kalung yang Raya lupakan di mobilnya. Ternyata kalung itu adalah kalung milik mayat yang ada di hutan alas pati. Di sini saya jelaskan sedikit, kemungkinan mereka dihantui karena Raya mengambil kalung mayat yang ada di hutan alas pati. Saat di dalam rumah, Raya menemukan alat perekam Dito yang lupa dibawanya pulang. Sementara itu, Pega yang berada di kamar mandi mulai diganggu sosok aneh. Saat Raya tertidur, ia terbangun setelah mendengar alat perekam suara Dito berbunyi, yang mana terdengar suara menyeramkan itu lagi. Tiba-tiba muncul Pega yang sudah kesurupan, yang mana terlihat Pega sedang melayang-layang dan tiba-tiba menyerang Raya. Pega? Setelah itu, Pega pun menghilang. Sontak Raya mencoba mencari Pega dengan alat perekam suara milik Dito. Ternyata Pega sudah melayang keluar balkon dan langsung menjatuhkan dirinya. Raya pun mencoba menyadarkan Pega. Setelah sadar, Pega langsung berlari meninggalkan rumah Raya dan menghilang tanpa jejak. Scene beralih ke Randy, yang mana ia mendapat gangguan dari sosok hantu wanita itu. Lalu ia meminta maaf kepada hantu itu, yang ia kira itu adalah hantu Jessie. Namun tetap saja hantu itu mengganggu dia. Kali ini, Randy mencoba mengambil kameranya dan mulai melihat kondisi sekitar, yang ternyata hantu itu sudah ngacak-ngacak rumahnya. Pega yang tiba-tiba sudah ada di atas gedung melakukan bunuh diri. Di pagi harinya, Dito, Randy, dan Raya pergi ke tempat Pega bunuh diri, yang mana berita kematian Pega sudah tersebar luaskan. Randy berpikir bahwa hantu Jessie lah yang menyebabkan Pega bunuh diri, dan sekarang hantu Jessie pasti akan membunuh mereka yang tersisa. Ia juga memiliki ide untuk pergi ke alas pati untuk mencari mayat Jessie, lalu menguburkan secara layak agar mereka tak diganggu lagi. Namun Raya dan Dito tak setuju. Saat di kelas, lagi-lagi Dito diganggu oleh sosok hantu wanita itu lagi. Selain itu, Raya juga ternyata diganggu saat berada di rumahnya. Karena ketakutan, Raya pun berlari ke mobilnya dan segera tancap gas. Saat berada di jalan, Raya mengalami kecelakaan yang membuat mobilnya terlempar ke sungai. Raya pun berusaha keluar dari mobilnya, tetapi saat berhasil keluar, setan itu lagi-lagi muncul, seolah ingin membunuh Raya. Walaupun diganggu, Raya tetap bisa selamat. Karena kejadian-kejadian mengerikan itu, Dito dan Raya akhirnya mau pergi ke alas pati bersama Randy untuk mengubur mayat Jessie secara layak. Nanti kita hadapin sama-sama. Saat perjalanan pulang, Raya bermimpi tentang Jessie yang telah tenang di alam sana. Namun ternyata gangguan setan itu masih tetap ada, yang ternyata bukan arwah Jessie yang mengganggu, melainkan penunggu hutan alas pati yang lain. Mereka marah karena Raya dan teman-temannya telah masuk ke kuburan di hutan alas pati. Dan akhirnya Randy, Dito, dan Raya pun harus tewas.